Halo, perkenalkan nama saya Mr. Bob. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang dampak kekurangan protein. Seperti apa ringkasan materinya? Langsung saja kita panggil Pak Asep. Silakan Pak Asep dengan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kembali dengan saya Pak Asep Hikmatul Rizki ya. Seperti biasa, saya selalu akan memberikan sebuah video pembelajaran khususnya ya, baik pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring, atau pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu-ilmu apapun itu ya. Disinilah kita akan ungkit, kupas abis yang namanya ilmu itu ya. Tapi pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tips atau sedikit berbagai ilmu lagi ya. Kali ini materinya tentang benarkah kekurangan protein menyebabkan rambut rontok? Nah, daripada kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, protein merupakan salah satu mikronutrien yang sangat penting ya, khususnya sangat penting untuk perbaikan dan pembentukan berbagai jaringan tubuh. Selain itu, ya, dia juga dapat sebagai sumber energi. Nah, bila tubuh kekurangan protein, dapat muncul sejumlah gangguan. Ya, khususnya gangguan kesehatan yang efeknya tidak bisa disepelekan. Nah, kekurangan protein tidak hanya menyebabkan munculnya lapar, munculnya lelah, munculnya lemas ya, akan tetapi juga dapat membuat sistem kekebalan tubuh Anda menurun. Itu penjelasan tentang kekurangan protein. Nah, nanti saya akan membicarakan tentang masalah dampak kekurangan protein ya. Bila kalian sedikit mengkonsumsi protein, dampak-dampaknya ini dia. Simak baik-baik. Ting. Kekurangan protein dapat terjadi apabila ya, asupan protein ini tidak cukup, atau bila tubuh tidak bisa mencerna dan menyerap protein dengan pertama, pasti ada kerontokan rambut. Wah, ya. Kekurangan asupan protein bisa memicu kerontokan rambut. Hal ini karena saat tubuh kekurangan protein, ya, laju pertumbuhan rambut akan melambat, ya, dan semakin banyak folikel rambut yang memasuki fase istirahat. Efeknya, ya, rambut menjadi rapuh, mudah rontok, dan menjadi lebih tipis. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, gangguan fungsi otak dan kesehatan mental. Nah, kekurangan protein juga dapat menyebabkan gangguan fungsi otak ya. Alasannya kenapa nih? Alasannya adalah karena asam amino yang terdapat pada protein dibutuhkan untuk pembentukan berbagai jenis neurotransmitter ya, neurotransmitter. Ya, apa sih itu? Yaitu senyawa ya, senyawa kimia yang berperan mengantar stimulus atau pesan ke sel otak maupun otot. Nah, asam amino yang terkandung dalam protein juga diperlukan untuk pembentukan dopamin dan serotonin. Mister, what is the meaning of dopamine and serotonin? Serotonin ya. Ini ada kaitannya dengan suasana hati ya. Kekurangan dopamin dan serotonin dapat membuat suasana hati menjadi buruk dan memicu gangguan perilaku atau psikologi Anda bisa
terganggu akibat kekurangan dopamin dan serotonin. Itu dia ya. Kemudian yang ketiga, imunitas tubuh menurun. Nah, kekurangan protein dapat menurunkan kekebalan tubuh atau imunitas tubuh kalian berkurang. Ya, itulah sebabnya orang yang kebutuhan proteinnya tidak tercukupi dengan baik, lebih rentan terkena penyakit. Nah, itu dia. Yang keempat, ya, pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat. Nah, ternyata ini ada dampaknya juga untuk anak ya. Bila anak kekurangan protein, perkembangan anak itu akan terhambat. Loh, kok bisa? Seperti yang sudah dijelaskan ya, tadi protein merupakan bahan baku berbagai jaringan, hormon, dan neurotransmitter ya. Salah satu contohnya adalah anak mengalami stunting. Nah, stunting ini apa sih? Istilahnya proses tumbuhnya itu lambat lah ya gitu. Nah, stunting ini bisa diartikan dalam si anak ini memiliki tubuh yang lebih pendek daripada anak-anak seusianya, misalkan gitu ya. Itu yang namanya stunting. Kemudian yang kelima, proses penyembuhan luka menjadi lambat. Nah, apabila kalian semua nih ya mempunyai luka nih, luka di tangan, luka di dengkul ya, atau luka di mana, asal jangan luka di hati, sakit. Nah, itu prosesnya jika kalian memiliki atau mempunyai kekurangan protein, itu akan menjadi lambat. Why? Kenapa bisa? Hal ini tidak mengherankan ya. Karena protein dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan membentuk jaringan baru. Itu fungsi protein ya. Nah, itulah sedikit materi tentang kekurangan protein ya. Dan ternyata tidak hanya mempengaruhi rambut saja ya. Tidak mempengaruhi rambut saja, ternyata banyak juga dampak kekurangannya ya jika kalian kekurangan yang namanya protein. Oke? Seperti biasa di sesi-sesi mendekati akhir, saya selalu memberikan soal untuk kalian ya. Tapi sebelum memberikan soal, buat yang belum subscribe nih, buat yang belum like dan komen ya, atau nge-share, bolehlah dipencet tombol subscribe-nya ya, yang tanda merah di sini atau ya di sini ya. Kemudian pencet tombol like-nya juga dan aktifkan notifikasi loncengnya. Neng. Nah, itu kenapa? Wajib nggak Pak? Wajib mah enggak, cuma bisa untuk mensupport Pak Asep dalam mengembangkan ya potensi-potensi, mengembangkan memberikan konten-konten yang positif buat kalian ya. Meskipun ilmunya sedikit, tapi manfaatnya insya Allah dapat banyak. Oke, soal yang pertama ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan protein. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri orang yang kekurangan protein. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan neurotransmitter. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan asam amino. Dan yang terakhir, kelima, sebutkan dan jelaskan dampak-dampak dari kekurangan protein. Oke, itu dia ya sedikit materi tentang dampak kekurangan protein ya. Bila ada pertanyaan atau requestan atau apapun, kalian boleh ya menuliskan komentar kalian di kolom komentar yang ada di video ini ya.
mau request pembahasan tentang apa, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.